Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Nurrahmi Izahillah, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang, pendidikan matematika. Izinkan pada kesempatan ini saya melakukan praktik pembelajaran dengan materi menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan dan volume bangun ruang siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Boleh disiapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua? Oke, berarti Aisyah ada? Askia ada? Aziza? Oke ya, Alhamdulillah hadir semua. Nah, hari ini sudah tahu kita mau belajar apa? Bu Remi udah sempat kasih tahu ya, kemarin kita akan melanjutkan ke penyelesaian masalah yang berkaitan dengan luas permukaan juga volume bangun ruang sisi lengkung. Apa aja tadi? Ada tabung, kerucut, dan bola. Ya. Pada awal pembelajaran kalian sudah mengerjakan proyek pembuatan replika nasi tumpeng. Ya, kalian sebenarnya sudah belajar bagaimana menghitung ya luas permukaan. Volumenya ngitung nggak waktu itu? Enggak. Ya, yang dihitung baru luas permukaan. Apakah itu juga terkait masalah yang berhubungan dengan bangun ruang sisi lengkung? Ya, oke ya. Jadi secara tidak langsung kalian sudah pernah merasakan menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah kalian harus bisa nih menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan juga volume si tabung, kerucut, bola maupun gabungannya. Ya, jadi setelah selesai belajar hari ini kalian harus bisa tuh ya ngerjain soal atau menyelesaikan masalah yang terkait. Nah, berikutnya apa sih indikator ketercapaian kalian tuh beneran bisa menyelesaikan atau enggak? Ya, yang pertama kalian harus bisa dulu dong ya menghitung atau mencari luas permukaan maupun volume dari si bangun ruang sisi lengkung. Ya, udah bisa belum? Udah ya, kemarin kita belajar cara menghitung luas permukaan dan volume. Nah, maka kita masuk ke indikator ketercapaian yang kedua. Apa tuh? Peserta didik atau kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan menggunakan luas permukaan juga volume tabung, kerucut, dan bola. Jadi rumus yang kemarin kalian hitung-hitung itu bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut. Nah,
Alur pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah nanti ya, Bu Rami akan berikan masalah buat kalian. Bu Rami kasih masalahnya dulu, nah kalian itulah yang akan diselesaikan. Ya, jadi nanti menyelesaikannya gimana? Bu Rami akan berikan juga lembar kerja yang akan menuntun kalian untuk menyelesaikan masalah. Ya, nah nanti kalian akan menyelesaikannya secara berkelompok. Ya, nanti Bu Rami akan bagi kelompok, ya, jadi 4 kelompok. Setelah itu kalian akan dapat masalah per kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok itu silahkan ya kalian diskusi, kemudian kalian mencari solusinya. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau udah berhasil menemukannya, maka kalian harus presentasi di depan. Ya. Nanti kalian bagi-bagi tugas dan sebagainya. Kemudian kalau udah presentasi, berarti LKPD ya, lembar kerja yang Bu Rami berikan di awal itu tadi nanti ya, harus kalian selesaikan. Nah, setelah selesai, kumpulkan, kemudian kalian juga ada sebenarnya lembar refleksi. Bagaimana pengalaman belajar kalian pada pertemuan kali ini. Ya, apa kesulitannya, apakah kalian menyukainya, atau kalian senang, kalian cocok, dan sebagainya. Ya, ataukah ada kesulitan, itu juga termasuk. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, jadi inilah alur pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang sebelum Bu Rahmi kasih masalahnya, kita nonton dulu yuk. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke. Nah, dari video yang kita tonton tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, masalah apa aja sih yang kalian temukan ya, yang ditemukan di kehidupan sehari-hari terkait tabung, kerucut, dan bola? Yang pertama, tadi ada tentang nasi tumpeng. Kalian sendiri sudah merasakan ya waktu pembuatan proyek replika nasi tumpeng. Luas permukaannya digunakan buat apa? Buat mengukur ya jaring ya. Kalian butuh kertas berapa gitu kan? Mau bikin ukurannya berapa? Berarti kertas yang dibutuhkan berapa, ya kan? Kesulitan nggak waktu bikin replika nasi tumpengnya? Ya, ngepasinnya ya, berarti itu. Tapi berhasil kalian bikin jaring-jaringnya? Jadi nasi tumpengnya, replikanya? Jadi berarti kalian berhasil menyelesaikan masalah terkait luas permukaan. Nah, volume udah pernah nyobain belum? Menerapkan menghitung volume dari tabung, kerucut, atau bola. Sebenarnya sehari-hari tadi yang terakhir kita tonton ya, yang video penerapan bangun ruang sisi lengkung di kehidupan sehari-hari. Ada apa aja? Ada yang buat semprotan tuh ya, kemudian hand sanitizer ya, wadahnya, kemudian jarum suntik, apalagi kapsul ya. Ternyata kapsul itu juga merupakan gabungan dari apa? Tabung dan setengah apa? Satu bola. Setengah apa satu bola? Satu. Kenapa satu? Ujung sini sama ujung ini setengah-setengah jadi satu. Ya.
Kemudian apalagi? Tadi ya di bangunan-bangunan juga banyak yang menggunakan setengah bola. Atau tadi di yang pengambilan air zam-zam ya, ada gabungan apa tuh? Tabung sama kerucut. Ya, bentuk bangunannya seperti itu. Kemudian ada juga sebenarnya makanan ya. Ada makanan yang bentuknya bola. Coklat ya. Ada beratnya ya enggak? Kalau makanan pasti dibungkus kemasannya ada berapa gram ya netnya. Itu apa hubungannya sama volume? Ya, ini kaitannya juga dengan fisika ya. Ketika kalian punya bangun ya atau benda, kalau di sini kita bicaranya lingkaran ya. Nah, si berat itu mewakili isinya. Jadi isinya karena bentuknya adalah coklat, kalau misalnya dia padat kan, atau misalnya ada juga yang air ya, tergantung massa jenis bisa kita hitung beratnya seperti itu. Jadi itu juga terkait dengan volume. Ya kayak tadi penyemprot serangga itu ada isinya kan? Nah isi itu adalah volume. Jadi volume itu apa? Yang mengisi bangun ruang. Kalau luas permukaan, bidang yang menutupi bangun itu bedanya. Ya. Bisa? Oke, kita lanjut. Nih pertanyaannya ya. Bagaimana penerapannya? Tadi sudah kita bicarakan, permasalahannya apa yang muncul juga sudah. Ya, maka kita lanjutkan ke contoh masalah. Silahkan ya, kita lihat. Ada kubah masjid. Nah, tadi sudah dibicarakan ya, yang menerapkan bangun ruang sisi lengkung tuh ada juga kubah masjid berbentuk setengah bola ya. Kubah masjid berbentuk setengah bola akan dilapisi aluminium di sisi luarnya ya. Panjang diameter kubahnya 4,2 meter ya, diameter. Nah, ini kalian harus hati-hati. Diameter sama jari-jari sama apa beda? Nah, maka kalau kalian baca soal atau masalah yang ada, diperhatikan dulu nih, itu diameter atau jari. Nah, udah ada jari-jari diameternya nih ya. Maka jika harga aluminium per meter perseginya adalah 50.000 rupiah, berapakah biaya yang dibutuhkan untuk melapisi kubah masjid? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal cerita? Langkah-langkahnya ada yang tahu? Pertama, luas permukaan, kemudian bagi 2, luas permukaannya bagi 2 kali harganya. Nah, itu untuk langsung menemukan jawaban. Tapi ada langkah-langkah mengerjakan soal cerita. Jadi tidak langsung tiba-tiba nih jawabannya. Gimana? Ada yang ingat? Apa yang diketahui terlebih, terus yang ditanyakan apa di soal ya, harus jelas, baru jawaban. Nah di jawaban ini harus disertakan kalian menggunakan rumus ya atau materi apa yang sedang dipelajari, harus ditulis. Berarti kalian tadi apa? Luas permukaan setengah bola. Sama nggak lingkaran sama bola? Bedanya apa? Ya, yang satu 2 dimensi, yang satu 3 dimensi. Ya, kalau bahasa matematika 2 dimensi 2 dimensi 3. Nah, tadi langkah-langkahnya adalah tulis dulu yang diketahui. Tuh ya. Yang diketahuinya apa? Diameternya. Pakainya diameter apa pakai jari-jari enaknya? Berarti cari dulu jari. Ya. Kemudian apalagi yang diketahui di soal selain jari-jari? Harga, cuma harganya. Ya udah, hanya diketahui jari-jari dan harga per meter persegi. Nah, yang ditanya apa? Biaya. Nah, kalau kamu mau tahu biayanya buat nutupin ini, kita bicara volume atau luas permukaan. Apa dong?
Kalau kalian mau ngomongin aluminium yang melapisi kubah, itu bicaranya luas permukaan atau volume? Luas permukaan. Berarti caranya adalah cari luas permukaan setengah bola. Ya kenapa setengah bola? Karena dikasih tahu di soal bentuknya setengah bola. Kemudian baru kalikan dengan harga per meter. Udah berani kasih tahu kuncinya ya, yaitu 1.386.000 ya. Maka harus ada bagian terakhir dari penyelesaian masalah, yaitu kesimpulan. Pertanyaannya apa, kamu jawab di situ. Pertanyaan apa? Biaya yang dibutuhkan untuk melapisi kubah. Maka kesimpulannya adalah biaya yang dibutuhkan untuk melapisi kubah masjid adalah 1.386.000 rupiah. Ya, yang dibutuhkan sebenarnya kesimpulan. Yang diketahui ditanya penyelesaian itu adalah dapurnya. Ya, seperti itu. Nah, sebelum pilih masalahnya, silakan kalian buat kelompok. Ya, jadi 4 kelompok. Temennya pilih sendiri. Ya. Oke, terus mejanya boleh digabung-gabung per kelompok kalian. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 1. Oke ya, catat. Kelompok 1 dapat masalah nomor 1. Oke, sekarang kita ke kelompok 2 ya. Yeay. Kelompok 2 catat ya, masalah nomor 2. Nah, kalau gitu mari kita lihat ya, apa masalah nomor 1. Oke ya. Kelompok pertama dapat masalah pertama, ada 5 buah kelereng, masing-masing diameternya 3 cm, sama ya. Dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air. Jika diameter tabungnya 15 cm dan tinggi air mula-mulanya 10 cm, maka tinggi air setelah kelima kelereng dimasukkan ke dalam tabung berapa sentimeter? Nah, masalah kelompok yang kedua, ada sebuah bak air bentuknya tabung dengan diameter 70 cm, tingginya 1,5 meter ya. Terisi air penuh. Nah, setelah air dalam bak terpakai untuk mandi dan mencuci sebanyak 231 liter, maka tinggi air dalam bak sekarangnya berapa? Ya, ada apa? Oke, silakan. Hah? Berikutnya untuk kelompok 4 yang mendapat masalah nomor 3. Dinding sebuah kolam renang ya. Kelompok 4 ini ya. Dinding sebuah kolam renang bentuknya lingkaran yang terbuat dari batu bata. Tuh, pada gambar ya. Apabila tiap meter persegi diperlukan 60 buah batu bata, maka banyak batu bata yang diperlukannya berapa? Nah, yang terakhir untuk kelompok 3 yaitu masalah nomor 4. Romi mau membuat parasut besar dari plastik bentuk belahan bola sebanyak 20 buah. Jika panjang jari-jari parasutnya 4 meter dan harga plastik per meter perseginya Rp100.000, maka berapa biaya yang dibutuhkan? Romi. Ya, itu masalahnya. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, Bu Rami bagikan lembar kerja untuk kalian ya. Silahkan diisi sesuai dengan arahan yang ada.
Oke, bagaimana? Sudah selesai semua ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? Kelompok 4 aman? Oke ya. Sekarang kita lanjutkan ke presentasi penyelesaian masalah dari masing-masing kelompok. Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 4 dulu. Oke, 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban kami dan menyelesaikan masalah kami yang dari soal ketiga. Ya, hasilnya 2112 batu bata. Jadi, banyak batu bata yang dibutuhkan untuk dinding kolam renang tersebut sebanyak 2112 batu bata. Berikutnya kelompok berapa yang siap maju? Satu. 5 buah kelereng masing-masing berdiameter 3 cm dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air. Jika diameter tabung 15 cm dan tinggi air mula-mula 10 cm, maka tinggi air setelah 5 kelereng dimasukkan ke dalam tabung adalah... Yang diketahui dari soal ini adalah yang pertama, diameter 5 buah kelereng adalah 3 cm, yang dapat disimpulkan bahwa jari-jarinya adalah 1,5 cm. Kemudian diameter tabung adalah 15 cm dengan jari-jari 7,5 cm dan tinggi air dalam tabung adalah 10 cm. Ditanya, tinggi air setelah kelima buah kelereng dimasukkan ke dalam tabung adalah? Jadi pertama-tama kita akan mencari volume kelerengnya dulu. Hasilnya dapat dilihat 14,13 cm kubik. Kemudian jika dikalikan 5, volume 5 kelerengnya adalah 70,65 cm kubik. Kemudian kita menggunakan rumus volume tabung untuk mengetahui tinggi yang ditambahkan itu, yaitu PR kuadrat kali T sama dengan volume 5 kelereng, yaitu 70,65 cm kubik. Kemudian ntar V dikalikan R kuadrat, yaitu R-nya adalah 7,5 cm. 7,5 cm dikuadratkan, yaitu hasilnya
dikali 3,14 hasilnya 176,625. T sama dengan 70,65 dapat ditemukan hasilnya T-nya adalah 0,4 cm, dan jika ditambahkan dengan tinggi awal maka tinggi akhirnya menjadi 10,4 cm. Maka kesimpulannya, tinggi air setelah kelima kelereng dimasukkan ke dalam tabung adalah 10,4 cm. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya kita persilahkan kelompok 2. Oke. Hari ini kami akan menyelesaikan masalah terkait luas permukaan dan volume yang kami dapatkan. Diketahui diameter tabung 70 cm, jari-jari tabung 35 cm, air yang terpakai 231 liter. Yang ditanyakan tinggi air dalam bak setelah digunakan. Berikutnya kita sambut kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Penyelesaiannya diketahui dari soal panjang jari-jari 4 meter, harga plastik per meter persegi 100.000 dan jumlah belahan bola ada 20 buah. Dalam pertanyaan ditanya berapa biaya yang dibutuhkan Romi. Jawabannya adalah kita memulai dengan mengerjakan rumus luas permukaan setengah bola, yakni rumusnya adalah 2 pi r kuadrat, yaitu 2 dikali 3,14 dikali 4 kuadrat atau 4 kali 4. Hasilnya adalah 100,48 meter persegi. Nah, 100 ini baru satu itu kan, baru satu setengah bola. Nah, jadi dikali 20 dulu. LP totalnya ini adalah LP parasut dikali banyak parasut, yaitu 100,48 dikali 20 sama dengan 2009,6 meter persegi. Biaya totalnya adalah LP total dikali biaya per meter persegi, yakni 2009,6 dikali 100.000, hasilnya adalah 200.960.000 rupiah. Kesimpulannya dari soal ini adalah, jadi biaya yang dibutuhkan oleh Romi untuk membuat 20 parasut berbentuk belahan bola adalah 200.960.000 rupiah. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah presentasi semua ya, dari kelompok 4, kelompok 1, 2, dan 3. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Atau ada kesulitan mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait bangun ruang sisi lengkungnya? Bisa ya, yang penting apa? Kita tahu apa masalahnya ya. Kemudian apa yang kalian punya dari masalah tersebut, ya, bahan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan. Baru yang terakhir, ya, setelah kalian selesaikan jangan lupa buat kesimpulan. Ya, seperti itu. Nah, silakan kalian selesaikan lembar kerja yang tadi sudah diberikan, ya. Dilanjutkan sampai yang terakhir. Sekarang. Oke. Sudah selesai? Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya ada, ya udah dikasih tahu aja, dikasih. Ya pokoknya. Ya kalau dari presentasi kalian yang tadi, alhamdulillah ya sudah kreatif ya. Kemudian jawaban penyelesaiannya ya, oleh penyelesaiannya tepat ya. Tinggal bagaimana sikap kalian dalam mempresentasikannya. Ya, nilainya akan Bu Rahmi berikan di pertemuan berikutnya. Ya, akan Bu Rahmi sampaikan hasilnya di pertemuan berikutnya setelah lembar kerjanya dikumpulkan semua. Ya.
Ya, sudah Bu Rahmi terima semua lembar kerjanya. Jadi sekali lagi, ya, hari ini kita telah belajar mengenai bagaimana menyelesaikan masalah terkait bangun ruang sisi lengkung. Itu masalah luas permukaan dan volume dari tabung, kerucut, dan bola. Apakah kalian merasa kesulitan? Bisa ya, yang penting tadi langkah-langkahnya adalah pahami masalah terlebih dahulu dengan baik. Apa yang diberikan oleh masalahnya ya, maksudnya oleh soalnya seperti itu ya. Yang diketahui dari soal, bahan kalian untuk menyelesaikannya. Kemudian pertanyaan, apa yang ditanyakannya itu juga kalian harus tahu dan pahami dengan baik. Setelah tahu apa yang ditanyakan, maka cari ya dengan alat apa, dengan materi apa kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apakah luas permukaan atau volume? Ya, seperti itu. Baru setelah itu kalian kerjakan, kalian cari jawaban dari pertanyaan. Jangan selesai sampai sana, tapi selesaikan sampai akhir apa? Kesimpulan. Pakai kata kuncinya jadi, ya seperti itu ya gampangnya. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, berarti ya pelajaran matematika untuk bangun ruang sisi lengkung telah selesai ya. Kalau sudah selesai berarti persiapan berikutnya adalah kalian ulangan ya. Jangan lupa dipersiapkan dengan baik ya untuk ulangan. Nah, pertemuan berikutnya minggu depan insya Allah kita akan ulangan. Oke ya. Ya, jadi ulangannya apa aja ya, dari awal bagaimana kalian mengenai unsur-unsur bentuk ya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian jaring-jaringnya seperti apa, kemudian volume, luas permukaan, dan menyelesaikan masalah ya. Nah, kemudian jangan lupa ya, sekarang sedang musim batuk pilek ya, jadi dijaga kesehatan kalian. Masih ada yang pakai masker, gak apa-apa dilanjutkan ya. Pokoknya dimanapun kalian berada tetap jaga protokol kesehatan ya. Pokoknya semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia ya. Oke, itu saja yang Bu Rahmi sampaikan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Silakan boleh disiapkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh meninggalkan kelas sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak semuanya.